Ya, di segmen ini tentu saja kita juga berharap apa yang sudah kita bicarakan ini mendapat respon dari stakeholder pastinya ya. Nah tadi sebelum sebagai akhir kata Pak, mungkin saya tanya tadi mengenai BPR tadi yang cukup menarik buat Bima. Tadi ada ribuan BPR nih, seperti apa? Karena mereka kan tidak berhubungan langsung dengan transfer ya, dengan Bank Indonesia harus menggunakan media perbankan di sini. Nah itu seperti apa? Terkait dengan BPR, kebijakan gerbang pembayaran nasional ini dibangun dengan prinsip bahwa BPR itu bukan BPUG atau Badan Pencipta Uang Giral, sehingga karena ini kita bicara transaksi debit, kita memperkenankan BPR join, tapi harus melalui bank. Oke, jadi akhirnya bekerja sama dengan bank umum ya, mereka bisa pilih bank umum mana yang memang sudah bekerja sama karena mereka semua bank umum itu sudah memiliki NPG ya, begitu ya. Oke. Terus apa Pak buat masyarakat supaya sosialisasi ini bisa tercipta dengan baik? Mungkin sebagai regulator apa yang diharapkan buat masyarakat atau perbankan atau merchant-merchant yang menggunakan? Kalau kami melihatnya yang paling penting di sini ada dua. Dua itu kebetulan sama-sama di ujungnya. Masyarakat pembayar dan yang merchant menerima. Saya lebih senang yang merchant dulu, merchant yang nerima. Mari kita sama-sama mencoba bahwa GPN itu memang didesain untuk bisa menerima semua instrumen, semua instrumen pembayaran apapun bank yang menerbitkannya, sepanjang bank itu beroperasi di Indonesia dan menerbitkan instrumen di Indonesia, maka itu bisa diproses di dalam GPN. Nah itu yang penting. Itu mari kita sama-sama mengedukasi, entah itu kasir, entah itu semua pihak yang terkait lah ya. Semua pihak yang terkait di sisi yang acquiring. Nah di sisi issuing. Hal yang penting di sini adalah kartu berlogo GPN. GPN ya, Yang pertama, kartu yang lama itu tetap diproses langsung di GPN. Tapi jangan lupa bahwa karena ini sekaligus penggantiannya adalah untuk mengadres keamanan. Sekalian chips ya nanti. Sekalian chips. Nah, biasanya butuh waktu ya, setiap bank beda-beda gitu ya. Nah, setiap bank beda-beda, tapi intinya kalau kita mau gunakan ini untuk transaksi seperti Mas Bima di e-commerce, ayolah kita sama-sama ganti dulu nih kartunya. Supaya lebih aman. Supaya lebih aman. Dan ada tahapan yang berbeda ya. Yang berbeda. Nah ini yang paling penting. Panas apa masukannya Pak? Harus melihat juga dari dua sisi juga nih, ujung-ujungnya nih. Dari sisi nasabah itu sangat penting kita edukasi bahwa dengan kartu yang mereka miliki nantinya dengan logo GPN itu memudahkan transaksi mereka, bisa di mana saja, mau itu di merchant manapun, mau pakai ATM manapun, jadi tidak harus memiliki bermacam-macam kartu di dompet, jadi itu memudahkan. Betul, sama merchant juga gitu ya, nggak perlu banyak 12 tadi itu ya, cukup satu. Nggak perlu banyak edisi yang dia harus di depan dia sampai penuh kan biasa di kasir itu harus memilih. Nah, dua sisi yang harus diedukasi bahwa dengan satu kartu menggunakan transaksi non tunai ini itu lebih handal, lebih aman, kan lebih aman dan lebih efisien. Itu aja. Bima mungkin ada masukan? Masukan saya sebenarnya tambahan aja. Jadi di sisi yang lain edukasi penting, tetapi basic dari cashless society adalah internet yang cepat. Jadi kadang-kadang kita nggak masuk nih ya. Jadi bukan hanya tugas BI, saya kira ini sudah lintas sektoral, Kemenkominfo di situ. Jadi intinya penetrasi internet kita sekarang masih cukup rendah, terutama di wilayah luar Jawa itu. Yang kedua juga penting untuk open, artinya tadi seperti BPR, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan perbankan. Kemudian juga bagi masyarakat kalau untuk pindah ke cashless tadi atau non tunai, insentifnya harus ada juga maksudnya. Jadi ada permen-permennya atau manisannya gitu, sehingga kita akan voluntary move kepada cashless society itu aja. Terus bagaimana dengan sekarang ini kan ada kayak semacam fintech yang juga mengeluarkan payment ya kan, sistem payment. Jadi ada misalnya contoh GoPay dan yang lainnya, itu seperti apa? Ini tadi kita belum bahas sedikit mengenai itu.
sebenarnya kalau dalam konteks kebijakan GPN mereka nggak termasuk kebijakan tidak GPN. masuk situ ya, tapi memang kita mencari titik temu sebenarnya bagaimana yang fintech itu layanannya bisa kita leverage lah, kita utilisasi, tapi kita kembali lihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Karena tadi kenapa kita mulai bertahap, mulai debit dulu, karena orang Indonesia yang megang debit itu banyak sekali. Iya, paling besar lah ya. Paling besar, tapi penggunaannya sedikit. Betul. Bukannya bagus Pak, nabung terus Pak. Ini utilisasinya. Bukan nabung. Jadi sebenarnya kalau yang di luar dari itu, tapi masuk dalam sistem pembayaran dan itu sebenarnya diatur BI juga ya. Betul. Seperti itu. Nah kan ada yang berbeda, penggunanya adalah pada untuk itu sendiri ya. Misalnya ada perusahaan, misalnya kayak satu usaha, tapi juga itu bisa digunakan untuk banyak pihak Pak. Nah ini gimana membedakan antara internal sendiri, jadi misalnya customer itu hanya menggunakan untuk itu saja, tapi ada juga yang semacam GoPay itu kan dengan banyak gitu. Nah itu gimana? Sebenarnya dari kacamata payment itu kelihatan sih Bu sebenarnya seperti yang GoPay itu memang terjadi di internal. Betul. Mereka saat ini mengutilisasi banyak services yang disediakan oleh perbankan. Jadi kita harapkan sebenarnya nggak nantinya ke depan saling bekerja sama lah ya antara perbankan dengan fintech yang sekarang sedang berkembang ya. Jadi sinergi ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Anas Latif, Direktur Bank Arta Graha, Pak Donanto, Deputi Direktur GPN BI dan Bima Yudhistira Ekonom Indef ya. Pemirsa, demikian kita bisa melihat bahwa sebenarnya gerbang pembayaran nasional dalam era ekonomi digital ini sangat dibutuhkan karena ke depan bila kita melihat non tunai diharapkan bisa dijalankan dengan baik dan ini akan menguntungkan masyarakat. Masyarakat bisa dibebankan biaya yang lebih rendah. Kemudian masyarakat bagi UKM sendiri, kalau Anda tidak bisa bikin laporan keuangan dengan cara Anda menggunakan non-tunai, bisa mengetahui berapa uang masuk dan keluar, sehingga ini bisa digunakan oleh bank sebagai alat untuk memberikan kredit kepada Anda. Nah, ini adalah salah satu cara yang ke depan masyarakat perlu banyak disosialisasi, terutama di daerah-daerah remote dan daerah-daerah Indonesia Timur, yang ke depan kita berharap bahwa paling tidak ada yang namanya telekomunikasi, ada listrik ya, sehingga ini bisa dijalankan dengan baik. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.